Assalamualaikum, perkenalkan saya Siska Veronica, mahasiswi PPG UIN Raden Fatah Palembang. Baik Soleh dan Soleha Ibu, kita hari ini akan belajar dengan topik ekosistem yang harmonis. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Pengertian biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan abiotik adalah makhluk tak hidup, contohnya cahaya matahari, udara, bebatuan, dan tanah. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor gajah. Sedangkan populasinya adalah sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya kumpulan beberapa gajah. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah, menampilkan kumpulan berbagai macam hewan. Makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain, hal tersebut dikenal dengan nama simbiosis. Simbiosis ada tiga, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya, lebah, kupu-kupu dan bunga. Bakteri E. coli dan manusia dan kerbau dan burung jalak. Simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya diuntungkan, namun yang lainnya dituduhkan. Contoh, nyamuk dan manusia, benalu dan tumbuhan inangnya, dan lalat buah dan buah. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya diuntungkan, namun yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contoh, anggrek dan pohon, ikan badut dan anemon laut, ikan remora dan ikan hiu atau ikan pari. Keseimbangan dalam ekosistem ini terdiri dari dua faktor, yakni faktor alami dan faktor manusia. Yang termasuk dalam faktor alami adalah peristiwa alam, seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga tsunami. Sementara itu faktor manusia maksudnya ekosistem akan terganggu karena adanya kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, misal perburuan binatang, pembuangan sampah sembarangan, lahan sawah dijadikan permukiman, dan lain-lain. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih.